Auto ketar-ketir dan penasaran. Maarten Paes ungkap fakta mengejutkan di balik penurunan prestasi timnas Indonesia. Jadi harapan kami, Maarten Paes konfirmasi semua ini butuh waktu, tidak semudah membalik telapak tangan. Semoga ada keajaiban di putaran 4. Benarkah pelatih baru tak mampu bangun chemistry seperti Shin Tae-yong? Denyelan saat tiba-tiba konfirmasi kondisi timnas Indonesia, kami berusaha semaksimal mungkin menuju Piala Dunia 2026. Memang harapan netizen prestasi kami ingin seperti Tuan Shin Tae-yong. Tapi semua butuh waktu dan proses. Percayalah pada kami. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Auto ketar-ketir dan penasaran. Maarten Paes ungkap fakta mengejutkan di balik penurunan prestasi timnas Indonesia. Jadi harapan kami, Maarten Paes konfirmasi semua ini butuh waktu, tidak semudah membalik telapak tangan. Semoga ada keajaiban di putaran 4. Benarkah pelatih baru tak mampu bangun chemistry seperti Shin Tae-yong? Performa timnas Indonesia khususnya di level U23 tengah menjadi sorotan setelah gagal lolos dari babak kualifikasi Piala Asia. Kejadian ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik layar yang menyebabkan penurunan prestasi ini. Baru-baru ini Maarten Paes, kiper berdarah Belanda yang kini membela timnas Indonesia, buka suara secara belak-belakan mengenai kondisi dan tantangan yang tengah dihadapi timnas saat ini. Sebagai sosok yang merasakan langsung atmosfer di dalam timnas, pernyataan Paes menjadi gambaran jujur tentang masalah yang selama ini jarang terekspos ke publik. Ia menyoroti perbedaan mencolok antara masa kepelatihan Shin Tae-yong yang disiplin dan keras dengan periode kepelatihan yang kini dipegang oleh Gerald van den Burg di timnas U23 dan Patrick Kluivert di timnas senior. Kegagalan timnas U23 dalam babak kualifikasi Piala Asia menjadi sinyal kuat adanya masalah serius. Jika menengok ke belakang di era Shin Tae-yong, timnas Indonesia mampu menunjukkan progres signifikan berkat pendekatan pelatih yang sangat disiplin dan terstruktur. Shin Tae-yong tidak hanya fokus pada aspek teknis, tapi juga membangun mental, karakter, serta kedisiplinan para pemain secara konsisten. Namun saat ini di bawah asuhan pelatih baru terlihat bahwa chemistry antara pemain serta disiplin dalam latihan dan pertandingan belum terbangun secara optimal. Perubahan gaya kepelatihan yang lebih santai membuat tim kehilangan identitas yang sempat terbentuk sebelumnya. Waktu latihan yang terbatas juga menjadi kendala mengingat banyak pemain harus membagi waktu antara klub dan timnas. Sebagai kiper yang memiliki pengalaman bermain di Eropa dan kini menjadi bagian penting timnas Indonesia, Maarten Paes memberikan insight menarik. Ia mengakui bahwa para pemain timnas senior saat ini memiliki kualitas yang lebih baik, banyak di antaranya berkarier di kompetisi Eropa dengan standar tinggi. Namun, hal tersebut saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan tim. Menurut Paes, masalah utama adalah bagaimana pelatih mampu mengelola pemain, membangun komunikasi yang efektif, dan menerapkan kedisiplinan yang ketat. Ia mengakui bahwa pelatih saat ini bukan sosok yang buruk, tetapi proses membangun chemistry dan pola permainan yang efektif membutuhkan waktu dan kesabaran. Lebih lanjut, Paes memuji Shin Tae-yong yang tidak hanya menjadi pelatih, tapi juga figur pembimbing yang sangat peduli dengan perkembangan pribadi pemain. Ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa timnas di bawah Shin Tae-yong mampu tampil solid dan konsisten. Disiplin keras yang diterapkan Shin Tae-yong bukan hanya soal latihan dan taktik di lapangan, tapi juga bagaimana dia mampu memotivasi dan membangun mental pemain. Sikapnya yang tegas namun penuh perhatian membuat para pemain merasa dihargai dan didukung secara menyeluruh. Banyak pemain mengaku berubah menjadi lebih profesional berkat bimbingan Shin.
Keberhasilan Sintayong membangun timnas Indonesia yang kompetitif membuktikan bahwa pelatih bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga leadership yang mampu menyatukan individu menjadi sebuah tim kokoh. Gerald Vandenburg dan Patrick Kluivert yang kini menangani timnas U23 dan senior menghadapi tantangan besar. Mereka harus mencari formula terbaik untuk mengembalikan semangat juang timnas, sementara waktu latihan yang sangat terbatas menjadi kendala tersendiri. Tidak hanya itu, mereka harus membangun kembali chemistry yang sempat hilang, mengatur pola komunikasi dengan pemain, dan memastikan disiplin tetap dijaga agar pemain mampu tampil maksimal di setiap pertandingan. Perubahan gaya pelatihan tentu memerlukan adaptasi dari semua pihak, termasuk pemain yang sudah terbiasa dengan metode Sintayong. Meski saat ini ada penurunan prestasi, harapan untuk masa depan tetap terbuka lebar. Dengan bakat pemain muda yang terus bermunculan dan pengalaman para pemain senior yang semakin matang, bukan hal mustahil bagi Indonesia untuk kembali berjaya di kancah sepak bola Asia. Para pengamat dan penggemar sepak bola berharap Sintayong dapat kembali dipercaya untuk menukangi timnas, baik kelompok umur maupun senior, demi membangun kembali fondasi disiplin dan kerja keras yang sudah terbukti efektif. Di sisi lain, dukungan penuh kepada pelatih baru juga penting agar mereka dapat berkembang dan menemukan cara terbaik membangkitkan prestasi timnas. Kuncinya adalah kesabaran, komitmen, dan sinergi antara pelatih, pemain, dan Federasi Sepak Bola Indonesia. Pernyataan Maarten Paes membuka mata kita bahwa masalah timnas Indonesia saat ini bukan sekadar soal kualitas pemain, melainkan juga soal manajemen tim dan kepemimpinan pelatih. Disiplin ala Sintayong menjadi fondasi sangat penting, tetapi tetap dibutuhkan pendekatan yang sesuai dengan dinamika pemain masa kini. Membangun sebuah tim nasional yang solid dan kompetitif tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan proses panjang, komunikasi yang baik, dan kerja keras bersama. Dengan modal kualitas pemain dan pelatih yang terus belajar, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali menjadi kekuatan yang disegani di Asia. Bagaimana menurut Anda? Apakah saatnya Sintayong kembali menahkodai timnas atau pelatih baru harus diberi waktu lebih untuk mengembangkan tim? Mari kita terus dukung dan tunggu perkembangan positif dari sepak bola Indonesia. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent. Denilan saat tiba-tiba konfirmasi kondisi timnas Indonesia, kami berusaha semaksimal mungkin menuju Piala Dunia 2026. Memang harapan netizen prestasi kami ingin seperti Tuan Sintayong. Tapi semua butuh waktu dan proses. Percayalah pada kami. Denilan Zaat, asisten pelatih timnas Indonesia, memberikan pernyataan mengejutkan yang menarik perhatian publik dan para penggemar sepak bola tanah air. Dalam sebuah sesi wawancara terbaru, Denny secara terbuka membahas kondisi terkini timnas Indonesia yang tengah menjalani masa transisi penting di bawah arahan pelatih kepala Patrick Kluivert. Pernyataan ini muncul di tengah harapan besar masyarakat terhadap perjalanan timnas menuju Piala Dunia 2026 yang semakin dekat. Denny menjelaskan bahwa timnas Indonesia saat ini berusaha menjalani proses transisi dengan sangat hati-hati dan penuh kesabaran. Ia menyadari bahwa adaptasi antara pelatih, staf, dan pemain membutuhkan waktu agar dapat menghasilkan chemistry yang kuat serta pola permainan yang efektif. Kami melakukan transisi sebaik mungkin dengan pelatih kepala Patrick Kluivert, ujarnya. Menurut Denny, seluruh pihak di timnas terus berupaya menyamakan visi dan misi demi memaksimalkan potensi pemain dan menghadirkan performa terbaik di setiap laga.
Sebagai sosok yang berpengalaman dan menjadi jembatan antara pelatih dan pemain, Denny juga mengungkapkan betapa besar harapan masyarakat Indonesia kepada timnas. Target lolos ke Piala Dunia 2026 bukan sekadar impian, melainkan tujuan nyata yang diupayakan dengan kerja keras dan persiapan matang. Saya tahu harapan masyarakat Indonesia sangat tinggi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, tegas Denny dengan penuh semangat. Ia pun meyakini bahwa dengan dedikasi dan strategi yang tepat, mimpi tersebut bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Pernyataan Denny juga tak lepas dari perbandingan dengan era kepelatihan Shin Tae-yong, sosok yang sempat membawa kemajuan signifikan bagi sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong dikenal dengan gaya pelatihannya yang sangat disiplin, keras, namun penuh perhatian terhadap perkembangan pemain, baik secara teknis maupun mental. Denny secara jujur mengakui bahwa saat ini timnas Indonesia belum berada pada level yang sama dengan masa kepelatihan Shin Tae-yong. Namun, ia menekankan bahwa hal itu adalah proses alamiah dalam perjalanan timnas yang tengah berusaha menemukan identitas baru. Kami memang belum sebaik mantan pelatih Shin Tae-yong, tapi kami berusaha menuju ke sana, katanya. Pendekatan yang dibawa oleh Patrick Kluivert menurut Denny adalah langkah yang menjanjikan untuk membangun gaya permainan yang lebih dinamis dan modern sesuai dengan perkembangan sepak bola dunia saat ini. Ia meyakini jika semua elemen bekerja dengan baik, hasil positif akan segera terlihat. Selain itu, Denny juga menyoroti pentingnya membangun fondasi yang kuat untuk timnas Indonesia, tidak hanya dari segi kemampuan teknis dan fisik pemain, tetapi juga dari aspek mental dan kedisiplinan. Mental juara adalah salah satu kunci utama untuk bisa bersaing di tingkat internasional dan meraih sukses di turnamen besar seperti Piala Dunia, ujar Denny. Menurutnya, aspek mental sangat krusial untuk menghadapi tekanan yang datang dari lawan maupun ekspektasi tinggi dari publik dan media. Denny juga menjelaskan bahwa program pengembangan pemain muda menjadi fokus utama dalam strategi timnas saat ini. Membangun regenerasi pemain yang berkualitas dan siap tempur di level internasional menjadi prioritas agar timnas Indonesia memiliki kestabilan jangka panjang. Program latihan yang intensif, pembentukan karakter profesional, serta peningkatan taktik bermain terus digalakkan oleh staf pelatih di bawah bimbingan Kluivert dan dirinya. Meski perjalanan menuju Piala Dunia 2026 dipenuhi tantangan berat, terutama dengan banyaknya negara kuat di kawasan Asia dan Asia Tenggara, Denny tetap optimistis. Ia percaya bahwa dengan persiapan yang matang, kerja keras tanpa henti, dan dukungan penuh dari semua elemen sepak bola Indonesia, timnas dapat melewati rintangan tersebut. Banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi kami yakin jika kerja keras dan fokus terus dijaga, kami bisa mencapai target tersebut, ujarnya penuh keyakinan. Tak kalah penting, Denny juga menyampaikan harapannya agar dukungan dari masyarakat, penggemar, dan media tetap mengalir positif dan membangun. Menurutnya, semangat dan doa dari publik merupakan bahan bakar motivasi yang sangat berharga bagi para pemain dan pelatih. Ia berharap seluruh elemen bangsa bisa bersatu memberikan support terbaik agar timnas Indonesia mampu tampil maksimal dan membawa kebanggaan di level internasional. Konfirmasi dari Denny saat ini memberikan gambaran yang jelas bahwa timnas Indonesia tengah berada dalam fase perubahan yang krusial. Meskipun belum mencapai performa terbaik seperti di era Shin Tae-yong, upaya transisi dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala diyakini akan membawa dampak positif dalam jangka panjang. Kesabaran, kerja keras, dan sinergi antara pemain, pelatih, serta federasi sepak bola menjadi kunci sukses mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Masyarakat dan penggemar sepak bola tanah air tentu akan terus menaruh perhatian dan berharap timnas mampu bangkit dan mengukir prestasi gemilang. Apakah Indonesia bisa kembali mengejutkan dunia sepak bola dengan lolos ke Piala Dunia 2026? Semua jawaban akan terungkap seiring berjalannya waktu dan perjuangan keras seluruh elemen dalam tubuh timnas.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards. Tekanan publik makin kuat. Nasib Gerald Vandenburg di timnas U23 Indonesia bergantung satu sosok di PSSI. Seperti apa keputusan PSSI? Di-reshuffle kah? Atau tetap menangani Garuda Muda? Tekanan publik di media sosial menguat usai Gerald Vandenburg gagal membawa timnas U23 Indonesia ke putaran final Piala Asia U23 2026. Timnas U23 Indonesia gagal ke putaran final Piala Asia U23 2026 usai mencatatkan 4 poin dalam 3 laga. Anak asuh Gerald Vandenburg kawan-kawan ditahan imbang tanpa gol oleh Laos dalam kurung 0-0. Pada laga kedua, timnas U23 Indonesia sebenarnya berhasil bangkit dan membuka harapan lolos usai menang 5-0 dari Makau. Sayang, tim asuhan Gerald Vandenburg dipastikan gagal menembus putaran final usai kalah 0-1 dari Korea Selatan. Gerald Vandenburg dipastikan tidak bisa meneruskan pencapaian Shin Tae-yong bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 lalu. Pada edisi sebelumnya, timnas U23 Indonesia berhasil menembus babak semifinal. Pencapaian spesial Shin Tae-yong bersama Garuda Muda jelas jadi beban berat bagi Gerald Vandenburg. Sayangnya, Gerald Vandenburg gagal menjawab ekspektasi publik dalam 2 turnamen perdananya bersama timnas U23 Indonesia. Sebelum gagal di kualifikasi Piala Asia U23 2026, timnas U23 Indonesia harus puas jadi runner-up ASEAN Cup U23 2026 usai kalah dari Vietnam pada partai puncak. Tentunya PSSI dituding jadi pihak yang paling bertanggung jawab atas hasil negatif timnas U23 Indonesia dalam 2 turnamen perdana bersama Gerald Vandenburg. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sudah menjatuhkan keputusan soal nasib pelatih asal Belanda. Pihaknya menyerahkan nasib ke Alexander Swiers selaku Direktur Teknik PSSI yang baru. Tadi kan Technical Director sudah ada stratanya, ujar Erick Thohir saat ditemui di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa, dalam kurung 9 September 2025. Jadi akan direview, kita lihat video bersama. Dan saya rasa ya kalah sama Korea 1-0, ya enggak bagus. Tapi ya tim yang bagus Korea. Kalau kita lihat ya hasilnya kemarin mungkin waktu lawan Laos saja kita yang seri. Tapi apapun ya, kita harus tadi review nanti dari tim teknis. Lanjutnya, pihaknya menegaskan bahwa nasib Gerald Vandenburg akan dievaluasi dalam rapat bersama BTN dan Direktur Teknik. Nanti Technical Director kan review, ujar Erick Thohir. Kan stratanya sudah ada. Iya, jadi sudah ada Technical Director, sudah ada BTN. Nanti kita ini juga review sama-sama, ujarnya. Feel alive, find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's
Now's your chance to be ruthless. Wah wah wah, bikin bulu kuduk merinding. Ratu Tisha angkat suara, jadi harapan kami semua sudah sesuai prediksi. Timnas butuh figur ayah yang super disiplin seperti Shin Tae-yong. Pelatih Gerald Vandenburg dan Patrick Kluivert memang bagus, tapi masih terlalu dini untuk bisa chemistry seperti Shin Tae-yong. Hasil kurang memuaskan yang diraih Timnas Indonesia belakangan ini mulai menuai reaksi dari berbagai kalangan. Setelah Timnas U23 yang diasuh Gerald Vandenburg gagal lolos ke Piala Asia U23. Disusul hasil imbang tanpa gol Timnas Senior melawan Lebanon di bawah arahan Patrick Kluivert. Kini mantan Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, ikut angkat bicara. Dalam pernyataannya, Tisha menyebut bahwa semua ini sejatinya sudah dapat diprediksi. Ia mengungkapkan bahwa bukan hanya dirinya, tetapi banyak penggemar Timnas juga sudah memiliki kekhawatiran sejak awal terkait proses dan pendekatan yang digunakan pelatih baru. Semua ini sesuai dengan prediksi saya dan sebagian besar pecinta sepak bola nasional, ujar Tisha. Karena kita tahu pelatih bukan hanya soal taktik. Mereka menentukan mental dan kebersamaan dalam tim. Itu yang dulu dibawa oleh Shin Tae-yong. Menurut Tisha, pelatih saat ini memang memiliki kualitas dan pengalaman internasional yang tidak diragukan. Namun, ia merasa ada yang hilang, kedekatan emosional dan kekompakan tim. Ia menyoroti pentingnya sosok pelatih yang mampu menjadi pemimpin secara personal, bukan sekadar profesional. Pelatih sekarang sebenarnya bagus, tapi belum terasa adanya rasa kebersamaan. Dulu Shin Tae-yong sangat disiplin, keras, tapi juga berperan seperti ayah bagi para pemain. Itu yang membentuk mental dan karakter skuad kita. Tisha menambahkan dalam dunia sepak bola modern, terutama di level internasional, faktor psikologis dan ikatan emosional antar pemain dan pelatih sangat menentukan hasil akhir. Ia mencontohkan bagaimana Shin Tae-yong mampu memaksimalkan potensi para pemain muda Indonesia, bahkan ketika mereka menghadapi tim kuat Asia. Jika Shin Tae-yong masih melatih, saya pribadi yakin kita punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Apalagi dengan materi pemain yang sekarang banyak yang bermain di luar negeri, punya pengalaman, dan mental bertanding yang makin matang, ujarnya dengan nada optimistis. Selain itu, Tisha juga menyinggung perlunya Federasi Sepak Bola, dalam hal ini PSSI, untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan bukan sekadar melihat hasil pertandingan. Ia berharap ada solusi jangka panjang, bukan sekadar pergantian pelatih atau reaksi sesaat. Saya harap PSSI bisa memberikan jalan dan solusi. Kami semua ingin Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, dan itu butuh kerja sama serta visi yang searah. Jangan hanya ganti pelatih, tapi bentuk sistem yang kuat, tambahnya. Lebih lanjut, Tisha menyampaikan bahwa kritik yang muncul dari publik bukan sekadar karena kecewa atas hasil, tetapi karena ada rasa sayang terhadap tim nasional. Ia mengajak semua pihak untuk tidak melihat kritik sebagai serangan, tetapi sebagai bentuk kepedulian kolektif terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Ini bukan soal menyalahkan siapa-siapa, tapi kalau ada hal yang kurang, kenapa tidak kita evaluasi bersama? Tim ini milik kita semua, dan kalau kita punya kesempatan emas, jangan kita sia-siakan hanya karena gengsi atau ego. Pernyataan Ratu Tisha sontak menjadi sorotan karena ia dianggap mewakili keresahan banyak pendukung Timnas. Di media sosial, banyak netizen yang mengungkapkan kerinduan terhadap era Shin Tae-yong ketika skuad Garuda tampil penuh semangat, disiplin, dan percaya diri. Bukan cuma soal hasil, tapi cara mereka bermain, cara mereka menyatu di lapangan. Dulu kita bisa lihat semangat juangnya. Sekarang rasanya datar, tulis seorang netizen di platform X. Meski begitu, Ratu Tisha tetap memberikan harapan.
Ia percaya bahwa dengan pembenahan yang tepat, Indonesia masih punya kans besar untuk bersaing di level tertinggi, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita punya pemain-pemain hebat, baik lokal maupun diaspora. Tapi semua itu harus disatukan oleh pelatih yang bukan cuma bisa bicara taktik, tapi juga membentuk jiwa dan mental tim. Karena pada akhirnya sepak bola adalah soal chemistry dan kepercayaan, pungkasnya. Publik kini menantikan langkah konkret dari PSSI dan para pengambil keputusan. Apakah akan ada evaluasi menyeluruh atau tetap melanjutkan proses yang berjalan saat ini? Satu hal yang pasti, ekspektasi publik terhadap Timnas Indonesia semakin tinggi dan semua pihak berharap mimpi tampil di Piala Dunia bukan hanya sekadar harapan kosong. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I tell myself that everything will end. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Alexis Mac Allister dari Liverpool. Menjelang bursa transfer musim panas, Arsenal mulai dikaitkan dengan nama besar Alexis Mac Allister. Gelandang Liverpool ini dinilai cocok memperkuat lini tengah The Gunners yang tengah memburu gelar. Sejak bergabung ke Liverpool pada 2023, Mac Allister tampil konsisten 70 laga Premier League, 10 gol, dan 11 assist. Di musim 2024/25 saja, ia tampil 35 kali di Liga dan menyumbang 5 gol serta 5 assist. Tak hanya itu, ia juga dikenal sebagai pengatur tempo yang cerdas dengan akurasi umpan 8.788% dan kontribusi defensif yang solid. Keunggulannya tak hanya di statistik. Mac Allister punya mentalitas juara Premier League bersama Liverpool dan pilar penting timnas Argentina. Golnya ke gawang Chili di kualifikasi Piala Dunia menunjukkan kapasitasnya di laga besar. Untuk Arsenal yang ingin bersaing lebih serius di Premier League dan Eropa, Mac Allister adalah opsi ideal, fleksibel, matang, dan siap pakai. Namun, apakah Liverpool akan rela melepasnya? Bagaimana menurut kamu, apakah Mac Allister layak jadi prioritas Arsenal musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way. Arsenal versus Nottingham Forest, Gyökeres buru rekor Aguero, siap pecah di Emirates. Arsenal bersiap bangkit saat menjamu Nottingham Forest di Emirates Stadium Sabtu (13 September 2025) malam waktu Indonesia Barat. Laga ini tak hanya penting bagi Arsenal untuk kembali ke jalur kemenangan usai kalah dari Liverpool, tetapi juga membuka peluang bagi Victor Gyökeres mencetak sejarah. Striker anyar The Gunners itu berpeluang menyamai rekor Sergio Aguero yang mencetak lebih dari 2 gol di 2 laga kandang pertamanya bersama Manchester City. Gyökeres sudah mencetak 2 gol saat Arsenal membantai Leeds 5-0. Jika mampu mengulang performa serupa, rekor Aguero yang bertahan sejak 2011 bisa terancam. Selain ambisi individu, Arsenal juga mengejar puncak klasemen yang kini dikuasai Liverpool.
Dengan 6 poin dan selisih gol yang baik, kemenangan di laga ini bisa membawa The Gunners ke posisi teratas sebelum Liverpool bertanding esok harinya. Arsenal diunggulkan dengan rekor kandang luar biasa atas Forest sejak 1989. Sementara manajer Forest Ange Postecoglou menghadapi ujian berat di debutnya menggantikan Nuno Espirito Santo yang dipecat usai kekalahan telak dari West Ham. Menurut kamu, mampukah Gyökeres samai rekor Aguero? Atau justru Forest bikin kejutan di Emirates? Tulis pendapatmu di kolom komentar.